Haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Juga saya ucapkan selamat memasuki tanggal yang pertama, ini tanggal 1 di bulan Agustus 2023. Kita bersyukur kepada Bapak kita Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, kita diizinkan memasuki di bulan yang ke-8, bulan Agustus. Hari yang pertama saat kita mencari Tuhan. Kita butuh sama Tuhan Yesus, sungguh. Semua karena anugerah Tuhan. Berarti kita tinggal 4 bulan lagi di tahun 2023 ini. Setelah itu kita memasuki tahun yang baru 2024. Kita awali tanggal 1 Agustus ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita di bulan Agustus. Tuhan memberkati kita di bulan September, Oktober, November, Desember, terus sampai Yesus datang. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu supaya kita betul-betul taat kepada firman Tuhan. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku. Ini bangsa Israel. Dia tidak taat. Tapi mari kita belajar taat. Kita mau hidup turut kehendak Tuhan. Karena janji Tuhan dalam Ulangan pasal 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Mari kita awali tanggal 1 bulan Agustus ini dalam Ulangan 28 ayat 1. Mari kita komit dengan Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan kepada kita pada hari ini tanggal 1 Agustus 2023. Maka janji Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita di antara segala bangsa dan diberkati Tuhan Yesus. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan pujian ini. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Mari di bulan yang baru ini tanggal 1 Agustus, apa yang harus kita kerjakan biar makin hari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh hidup menurut kehendak Tuhan, kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus, biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang manis di hadapan Tuhan, yaitu hidup menurut kehendak Tuhan. Komitmen kita, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Dalam Mazmur 143 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya. Ku
mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Oh ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu mulia. Aku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Ku mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Sucikan mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Layakkan dan ampun semua dosa salahku Bapa. Sucikanlah hidupku berkenan untuk firman Tuhan. Ku selalu taruh di dalam hatiku. Haleluya. Ku mau setia menjadi pelaku firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Atas rahmat anugerah-Mu dan firman-Mu, Kolose pasal 3:17, kami mengawali tanggal 1 di bulan yang baru, bulan Agustus ini Bapa, 2 tahun 2023. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjadi Alfa dan Omega, dan berkat Allah turun menyertai kami semua anak-anak-Mu. Kami memasuki tanggal 1 bulan Agustus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus. Selamat kita memasuki di bulan Agustus. 17 hari lagi adalah hari kemerdekaan Indonesia. Termasuk itu ulang tahun saya, Bapak Ibu, usia 67 tahun. 17 Agustus 1956 saya dilahirkan. Saya minta dukungan dalam doa supaya Tuhan memberikan saya kesehatan, kemampuan untuk setia melayani pekerjaan Tuhan, setia memberitakan firman Tuhan, sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus bersama Bapak Ibu. Saya juga mendoakan Bapak Ibu saudara semua. Bapak Ibu juga mendoakan saya. Kita saling doakan, sebab kita akan bersaudara. Tanpa doa, tanpa kekuatan dari Tuhan, saya tidak mampu. Sungguh, sebab saya juga orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Hidup kita menjadi berarti karena Tuhan Yesus. Menjadi doa kita bersama tadi saya baca Mazmur 143:10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu ya Bapa, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Amin. Mari kita komit dengan Tuhan. Roh Kudus kan menuntun kehidupan saya. Roh Kudus menuntun kehidupan Bapak Ibu, terus untuk kita berjalan di jalannya Tuhan. Amin. Mari kita dengar firman Tuhan di pagi yang indah ini, Yeremia pasal 44. Puji Tuhan. Terus kita satu pasal
supaya nanti selesai Yeremia pasal 52. Ada 52 pasal saudara sampai Yesus datang, ya. Karena firman Allah dengan renungan firman Tuhan, mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku. Jahat betul ini bangsa Israel. Suku Yehuda bandel sekali, dia berani sama Tuhan. Coba nih, mari kita baca firman Tuhan ayat 1. Firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir, di Migdol, di Tan Pahes, di Memphis, dan di tanah Petros. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem, atas segala kota Yehuda. Sungguh semuanya ini kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak seorang pun diam di sana. Coba ini saudara. Tuhan sudah berkata Yerusalem sudah runtuh, Yehuda sudah runtuh akibat dosa. Kalau sudah dosa, Tuhan marah seperti Sodom dan Gomora. Ngeri Bapak Ibu. Maka oleh itu sebelum Tuhan menghukum, lebih bagus kita bertobat supaya kita melangkah di dalam kehendak Tuhan. Amin. Ayat ketiga, itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu. Jadi Allah lain ini dewa, saudara. Jadi kalau saudara baca Alkitab, hurufnya kecil semua nih, ya, patung dewa disembah, padahal ini sudah dibenci sama Tuhan. Waduh, bandel sekali nih. Ayat yang keempat, terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi, dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci itu. Tapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Sebab itu kehangatan amarahku dan murkaku telah tercurah dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem, sehingga menjadi reruntuhan dan tempat tandus seperti yang ternyata sekarang ini. Maka sekarang beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Mengapa kamu mendatangkan celaka besar kepada dirimu sendiri? Kamu mau melenyapkan laki-laki, perempuan, anak-anak, dan bayi dari Yehuda dengan tidak meninggalkan sisa apapun? Mengapa kamu menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa di bumi? Coba Tuhan tanya, mengapa kok bandel gitu saja? Kenapa sudah dilarang Tuhan mereka tetap melakukannya? Aduh saudara, saya kalau lihat sini, ini bisa betul-betul pantas Tuhan marah betul. Karena bikin sakit hati Tuhan. Ayat ke-9, sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek moyangmu, kejahatan Raja Yehuda, kejahatan para pemuka mereka, kejahatanmu sendiri dan kejahatan istri-istrimu yang dilakukan mereka di tanah Yehuda dan di jalan Yerusalem? Mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku dan ketetapanku yang telah kuberitakan kepadamu dan kepada nenek moyang. Bayangkan saudara, mereka tidak takut, tidak mengikuti jalan Tuhan. Coba saudara, terus kita baca berikutnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku mau menunjukkan wajahku terhadap kamu untuk kecelakaanmu, yakni aku mau melenyapkan segenap orang Yehuda. Aku mau mencabut sisa Yehuda yang berniat hendak pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Mereka semuanya akan habis mati di tanah Mesir. Mereka akan rebah mati karena pedang dan akan habis mati karena kelaparan. Dan kecil sampai kepada yang besar, mereka akan mati karena pedang dan karena kelaparan, dan mereka akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan, dan aib. Aku mau menghukum mereka yang diam di tanah Mesir, sama seperti aku telah menghukum Yerusalem, yakni dengan pedang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Sehingga dari sisa Yehuda yang telah pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana, tidak ada seorang pun yang terluput atau terlepas untuk kembali tanah Yehuda ke sana. Hati mereka sangat rindu untuk diam di sana lagi. Sungguh mereka tidak akan kembali kecuali beberapa orang pengungsi. Lalu menjawablah kepada Yeremia semua orang laki-laki yang tahu bahwa istri mereka membakar korban kepada Allah lain, dan semua perempuan hadir di sana, suatu kumpulan yang besar, yakni segala rakyat yang diam di tanah Mesir dan di Patros. Katanya, mengenai apa yang kau katakan demi Allah kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan engkau. Coba nih saudara, dia tidak mau mendengarkan, bandel jahat ini mereka nih semua. Ayat 17, tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada Ratu Surga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya, seperti telah kami lakukan, kami sendiri dan nenek moyang kami dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan Yerusalem. Pada waktu itu kami mempunyai cukup makanan, kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Tetapi sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Surga, maka kami kekurangan segala-galanya dan kami habiskan oleh pedang dan kelaparan.
Lalu perempuan-perempuan itu menambahkan, apabila kami membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, adakah di luar pengetahuan suami kami bahwa kami membuat penganan persembahan serupa dengan patungnya dan mempersembahkan korban curahan kepada. Coba ini, ada sebut patung, persembahan serupa dengan patung. Jahat sekali, saudara. Ya, terus kita baca berikutnya supaya kita paham betul perbuatan bangsa Israel yang jahat. Sesudah berkatalah Yeremia kepada segenap rakyat itu, kepada laki-laki dan perempuan, dan kepada semua orang yang telah memberi jawab kepadanya, katanya, justru korban yang dibakar di kota Yehuda, di jalan-jalan Yerusalem oleh kamu sendiri, oleh nenek moyangmu, oleh raja-rajamu dan pemuka-pemukamu, dan oleh rakyat negeri, tidakkah itu yang diingat Tuhan dan yang diperhatikannya? Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatan yang jahat dan kejijikan yang kamu lakukan. Oleh karena itu negerimu pun telah menjadi reruntuhan, kengerian, dan kutuk tanpa penduduk seperti yang ternyata sekarang ini. Kamu telah membakar korban dan kamu telah berdosa kepada Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan, dan tidak mengikuti Tauratnya, ketetapannya, dan peraturannya. Itulah sebabnya malapetaka ini menimpa kamu seperti yang ternyata sekarang ini. Kemudian berkatalah Yeremia kepada segenap rakyat dan kepada semua perempuan itu, dengarlah firman Tuhan, hai semua orang Yehuda yang ada di tanah Mesir. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kamu laki-laki dan istri-istrimu, kamu telah memenuhi apa yang telah kamu ucapkan, yaitu kami akan menepati dengan baik nazar yang kamu ucapkan untuk membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga. Baiklah, wujudkanlah dan tepatilah nazarmu dengan baik. Maka dengarkanlah firman Tuhan, hai semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir. Sesungguhnya aku telah bersumpah demi namaku yang besar, firman Tuhan, bahwa namaku tidak akan ada diserukan lagi oleh seorang Yehuda di segenap tanah Mesir, dengan berkata demi Tuhan Allah yang hidup. Sesungguhnya aku berjaga-jaga untuk kecelakaan mereka, dan bukan untuk kebahagiaan mereka. Setiap orang Yehuda yang ada di tanah Mesir akan dihabiskan oleh pedang dan oleh kelaparan sampai mereka punah sama sekali. Coba saudara, kalau Tuhan sudah marah, habis penduduk bumi saat ini antara 7 sampai 8 miliar. Bayangkan sama kalau semua penduduk bumi ini murtad, tidak bertobat sama Tuhan, Tuhan bisa habisin semua. Tapi untuk besar, kita adalah anak-anak yang cintai Yesus, maka Tuhan akan pelihara hidup kita. Berikutnya kita baca 28. Hanya berapa orang yang terluput dari pedang, jumlahnya kecil, yang akan kembali dari tanah Mesir ke tanah Yehuda. Maka seluruh sisa Yehuda yang telah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mengetahui perkataan siapa yang terwujud, perkataanku atau perkataan mereka. Bayangkan, hanya sedikit soal. Memang benar kata firman Tuhan, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Gak apa-apa, yang penting kita masuk di dalam bagian sedikit, masuk di dalam kerajaan surga. Ayat 29. Itulah tanda bagimu, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum kamu di tempat ini, supaya kamu mengetahui bahwa perkataan-perkataanku terhadap kamu akan sungguh-sungguh terwujud untuk kecelakaanmu. Ayat 30 yang terakhir. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan Fir'aun, Raja Mesir, ke dalam tangan musuhnya dan ke dalam tangan orang-orang berusaha mencabut nyawanya, sama seperti aku telah menyerahkan Sedekia, Raja Yehuda, ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, musuhnya yang berusaha mencabut nyawanya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca satu pasal penuh, Yeremia pasal 44 dari ayat 1 sampai 30 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Karena kita tidak seperti mereka. Silakan bangsa Israel, silakan mereka-mereka yang bandel tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi saudara dan saya, biarpun jumlahnya sedikit, mari kita komit, kita ikuti Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus cinta kita semua. Aku mau hidup turut kehendak Tuhan. Biar sepanjang umur hidup kita, kata firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, sebagai yang terakhir, supaya kita melakukan kehendak Allah Bapa Ibu. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, sebagai yang terakhir, supaya membuat kita komit dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut kehendak keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Amin. Mari, waktu yang sisa, waktu-waktu yang Tuhan berikan buat kita, setiap kesempatan, jadikan setiap kesempatan adalah emas untuk Tuhan, supaya kita hidup menurut kehendak Tuhan, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan Yesus, sehingga kalau nanti Yesus datang, kita diangkat, rapture, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Seperti saya selalu mohon kepada Tuhan, saya bersama keluarga, saya juga doakan Bapak Ibu semua, ayo kita sama-sama lakukan kehendak Tuhan, sehingga nanti kalau Yesus datang sangkakala berbunyi, kita diangkat rapture,
masuk di dalam kerajaan kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Mari kita komit sambil menyanyi berdoa. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Haleluya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau membalas cintanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas di bulan Agustus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Sebelum apapun kegiatan kita, mari berjaga dan berdoa. Kita komit dengan Tuhan di bulan Agustus tanggal 1 ini. Tuhan, aku mau hidup turut kehendak-Mu Bapa. Tuntun hidupku melangkah bersama dengan Tuhan Yesus sampai kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lama. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.